Oke, selamat sore buat anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya? Saya harap kamu semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke nak, tetap ibu ingatkan stay at home, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, sehingga kita juga berdoa supaya virus corona cepat musnah dari dunia ini ya. Oke, kita mulai nak. Topik kita saat ini adalah tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Oke, nah untuk yang pertama kita mulai dengan koordinat kartesius ya. Nah di sini ibu sudah gambarkan yaitu sampul pengenalannya. Ini udah kalian pelajari ya. Ini apa namanya? Sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Sumbu X atau yang mendatar ini dinamakan dengan absis. Sedangkan yang tegak atau vertikal ini dinamakan dengan sumbu Y. Nama lainnya adalah ordinat. Nah perhatikan di sini. Saya ada membuat di sini satu titik yaitu titik si A X, Y, di mana untuk yang namanya titik A X, Y, X itu menyatakan bahwa jarak dari titik A ke sumbu siapa? Si Y. Itu dia, yaitu ini X, berarti otomatis ini juga X. Sedangkan untuk Y itu adalah jarak dari titik A ke yang namanya sumbu X, yaitu sehingga ini menghasilkan yang namanya Y. Itu dia ya. Jadi dari titik O ke titik A ini itu dinamakan dengan suatu garis, yaitu OA. Nah, ini dia untuk koordinat kartesius. Nah, jadi di sini ada yang ingin ibu sampaikan kepada kalian, yaitu NB-nya notebook. Kalau Kamareng Batak katanya nah perlu binotoon lah ya. Oke, nah di sini kita sudah bahas dulu, kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya koordinat kartesius terdiri atas berapa kuadran? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ingat, asal tahu caranya. Nah, di sini kita memperoleh bahwa titik si A ini adalah X yang bagaimana? Iya, X yang positif. Kemudian Y-nya ke atas ya, berarti Y yang positif. Tapi kita perhatikan dulu. Kalau pada sumbu X ini terbagi atas 2. Ini titik 0 ya, titik netral, 0,0. Dari titik 0 ke kanan itu X yang positif, dari titik 0 ke kiri itu X yang negatif. Kalau dari titik 0 ke atas itu yang Y positif, dari titik 0 ke bawah itu Y negatif. Oke, sehingga jika titik A nya berada di sini, maka X-nya bagaimana? Iya, positif, bagus sekali. Berarti Y-nya juga positif, tepat sekali. Oke, nah untuk yang bagian B, ini titik B-nya saya buat. Berarti bagaimana X-nya? Nah, iya, pintar. X-nya negatif, kemudian Y-nya tetap masih positif. Bagaimana kuadran ketiga? X-nya iya negatif, Y-nya ke bawah loh. Berarti apa? Iya negatif. Nah, untuk titik di isi D, oh gampang Bu. X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, sampai di sini paham ya? Pengenalan untuk koordinat kartesius. Nah, sekarang masuk kita ke yang kedua, yaitu tentang koordinat kutub. Nah, di sini tadi sudah menggambarkannya. Ini apa tadi? Iya, ordinat. Ini adalah absis, ini titik pusat. Kemudian ada titik si P. Kalau tadi titik si A itu adalah X, Y, sekarang titik si P adalah R, alpha. Yang manakah R-nya, Bu? R-nya itu adalah jarak dari titik O ke P. Sedangkan alfa itu adalah, ini sudah dituliskan ya, panjang ruas garis dari titik O ke titik P. Sedangkan untuk alfanya tadi itu adalah sudut antara ruas garis OP. Berarti ruas garis OP dengan yang ini apa? Sumbu X yang positif. Oke, ini tadi apa? Dari titik P ke sumbu Y itu X, dari titik P ke sumbu X adalah Y. Oke, nah ini juga ada yang perlu kita perhatikan, notebook atau notebook, nah perlu binotoonnya ya, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Apa kemarin? Asal tahu caranya. A, artinya semuanya. Sin, cos, dan tangennya positif. Maka si P itu R, pada kuadran pertama. Kuadran pertama gimana? Ini semuanya positif. Sedangkan untuk yang kedua, si Q, R, kuadran kedua. Artinya R kuadran kedua yang bernilai positif si sin. Oke, sedangkan untuk yang cos dan tangennya adalah bernilai negatif. Ini udah kita bahas dulu ya nak. Ya, dan kuadran ketiga siapa yang positif? Tangen. Dimana titik R-nya adalah R, kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang positif tangen, sedangkan sin dan cosnya adalah negatif. Kemudian untuk kuadran keempat, C, berarti cos, ya kan? Berarti cosnya yang positif, sedangkan sin dan tangennya adalah negatif. Sehingga titiknya R pada kuadran keempat. Oke, ini dia untuk yang namanya koordinat kutub. Sekarang, bagaimana hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat kutub? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini Ibu berikan yaitu suatu gambar. Yaitu sama seperti tadi.
Dari sini ini adalah koordinat kartesius ya, yaitu x, y. Dimana ini kemari adalah R, ini kemari adalah X, ini Y, kemudian yang ini adalah alpha. Kita ambil satu segitiganya ini. Oke, kita ambil kita pindahkan kemari. Nah, jadi hubungan yang akan kita lakukan di sini adalah jika diketahui koordinat kartesius. Siapa tadi koordinat kartesiusnya? X, Y. Kita akan mengubahnya ke dalam koordinat kutub, yaitu R, alpha. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, kita bentuk dia dalam bentuk suatu segitiga. Otomatis segitiga siku-siku ini. Kenapa, Bu? Karena ini otomatis adalah tegak lurus. Maka untuk mencari yang namanya si R, maka ini selalu kita berpatokan kepada yang diketahui, yaitu siapa? X dan Y. Jadi untuk mencari si R, si alpha, pasti ada hubungan X dengan Y. Karena apa? Karena ini yang diketahui. Maka sesuai dengan dalil Pitagoras ya nak, apa itu? Kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi siku-sikunya. Kalau sisi miringnya adalah si C, sedangkan sisi siku-sikunya A dan B, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Karena ada kata jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, dari sini C sisi miringnya siapa? Iya, R. Maka ini R kuadrat sama dengan A-nya berapa ini? X pangkat 2 kemudian tambah Y kuadrat. Karena ini adalah si R pangkat 2, kita kan harus mencari siapa? Si R. Maka kita akarkanlah dia. Oke, diakarkan hilang pangkat 2-nya, maka menjadi R sama dengan kita akarkan X kuadrat tambah Y kuadrat. Inilah dia untuk R. Seperti yang Ibu katakan tadi, untuk mencari R kita nggak akan lepas dari yang diketahui, yaitu X dan Y. Inilah hasilnya. Paham ya? Oke, sekarang untuk mencari yang namanya alfanya. Berarti itu, perhatikan ini alfa ada Y dengan X. Berarti hubungannya ini apa? Ingat kan pelajaran yang kemarin? Depan samping miring. Berarti kalau diketahui depan sama samping, depan per samping apa? Tangen. Iya, maka ini kita masuk kepada tangen. Maka tangen itu alfa adalah depan per samping. Depannya adalah si Y, sampingnya adalah si X, maka Y per X. Maka untuk mencari alfanya adalah arcus tangen dari Y per X. Itu dia. Nah, itu dia untuk yang namanya mengkonversikan dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Sekarang kebalikannya. Nah, gitu dia. Jadi jangan hanya satu aja ya, biar seimbang. Yaitu jika diketahui koordinat kutub, kemudian yang ditanya adalah koordinat kutub tadi adalah R, alpha, yang ditanya adalah koordinat kartesius atau titik si A, yaitu X, Y. Ya, kita ambil kembali nak segitiganya kemarin. Oke. Nah, kalau ditanya pertama adalah si X, maka ini X. Oke. X, ada si R, ada si alpha. Berarti X ini kalau untuk si alpha apa? Samping ya. Samping per miring. Berarti samping per miring apa nak? Cos. Iya, maka ini dia. Cos si alpha itu adalah samping per miring. Sampingnya si X, ini dia ya. Kemudian miringnya adalah si R. Maka untuk mencari si X itu adalah kita kali silang. Cos alpha kali R maka menghasilkan R cos alpha. Maka si X itu adalah R cos alpha. Gitu dia. Paham ya? Nah, sekarang untuk mencari si Y. Oke, depan per miring. Kan gitu ya. Maka masuk kemana ini? Iya, rumus sinus. Ini dia. Sinus alfa adalah depan per miring. Siapa depan si alfa? Si Y. Ini dia. Siapa miringnya? Si R. Ini dia. Maka untuk mencari si Y adalah kali silang. Sin alfa kali R, maka Y sama dengan R sin alfa. Oke, saat ini kita akan memasuki contoh soal. Jadi yang perlu kita bahas adalah tentang hubungannya. Oke, kita mulai dengan contoh soal nomor 1. Diketahui koordinat kutub P yaitu 6,30 derajat. Nah, kalau 6,30 derajat ini berarti koordinat kutub ya nak. Berarti R-nya sama dengan 6 dan alfanya adalah 30 derajat. Oke, yang menjadi pertanyaannya adalah ubahlah koordinat kutub tersebut ke dalam koordinat kartesius. Nah, penyelesaiannya ini ibu gambarkan ya, yaitu bahwa ini adalah sebagai sumbu dan ini adalah sebagai sumbu X. Nah, kita tahu bahwa 30 derajat berarti koordinatnya ini titik koordinatnya ini berarti berada pada kuadran yang pertama, sehingga ini titik CP-nya adalah 6, di mana 6 ini yaitu merupakan R ya. R-nya sama dengan 6, kemudian alfanya adalah 30, yaitu 30 derajat, yaitu sudut yang terbentur antara OP dengan sumbu X yang positif. Maka PR, alfa, R-nya itu 6, ini ya, alfanya itu adalah 30 derajat. Oke, sesuai dengan yang kita bahas tadi ya, bahwa untuk mencari yang namanya koordinat kartesius, yaitu
dari yang diketahuinya adalah koordinat kutub, maka kita menggunakan rumus yang ini ya, yaitu X sama dengan R cos alpha ya. Kita buat di sini R sama dengan X sama dengan R cos alpha, kemudian untuk si Y-nya adalah Y sama dengan R sin alpha. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Berarti R cos alpha, berarti itu R-nya tadi berapa? 6 ya, 6 cos berapa tetanya? Alfanya adalah 30 derajat. Nah, sesuai dengan, ini nggak apa-apa lah ya, ibu kasih contekan. Kemarin kan sudah ibu suruh kamu nak, bahwa untuk menghafal yang namanya sin cos tangen untuk sudut-sudut istimewa. Cos 30 derajat, ini cos ya, 30 derajat ini berarti berapa? Setengah akar 3, kita masukkan setengah akar 3. 6 dengan 2 bisa tembak ya, berarti hasilnya 3. 3 kali 1 akar 3 adalah 3 akar 3. Ini untuk dia X. Nah, untuk dia Y, maka kita menggunakan yang namanya yaitu R sin alpha. Iya, R-nya tadi adalah 6. Oke, kemudian sin alpha-nya adalah 30 derajat. Oke, balik lagi kita ke yang tadi. Berarti sin 30 derajat. Berarti itu berapa? Setengah. Berarti 6 kali setengah. Ini dengan 6 dengan 2 bisa tembak ya. Berarti 6 bagi 2 adalah 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, sehingga diperolehlah yang namanya koordinat kartesiusnya. Apa tadi koordinat kartesius? X, Y ya. Koordinat kartesiusnya adalah yaitu X. Berapa X-nya? 3 akar 3, Y-nya adalah 3. Ya, inilah adalah penyelesaian dari soal nomor 1. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 2 ya. Oke, katanya jika diketahui koordinat kutubnya Q 10,120. Oke, Q di sinilah ya. Kenapa di sini, Bu? Karena dia sudutnya 120 derajat. Kalau 120 derajat. Masuk ke soal yang nomor 2 ya. Katanya di sini jika diketahui koordinat kutubnya si Q adalah 10,120 derajat. Oh, ada derajat berarti koordinat kutub ya, R, alpha ya. Berarti kalau dia 120 derajat, berarti ini titiknya bagaimana? Koordinatnya di kuadran keberapa, nak? Iya, tepat sekali. 120 itu kuadran kedua, Bu. Iya, berarti dari OQ-nya sampai ke sini, inilah dinamakan dengan 120 derajat. Oke, jangan lupa, nak. Berarti kalau sudah masuk ke kuadran kedua, siapa yang negatif? Iya, sumbu X-nya sudah negatif dan Y-nya masih tetap positif. Kita tulis ya. Berarti ini nanti X-nya negatif. Kemudian Y-nya adalah positif. Ini untuk koordinat dari kartesiusnya, karena yang ditanya adalah koordinat kartesius. Oke, nggak usah panjang lebar. Kita masuk. Nah, apa tadi yang diketahui tadi? Yang diketahui adalah R, alpha. Karena ditanya koordinat kartesius berarti X, Y, tinggal masukkanlah rumusnya. Oke, apa tadi untuk si X? X-nya rumusnya adalah R cos alpha. Sedangkan untuk Y berarti kalau dia cos sekarang apa? R sin alpha. Oke, nah kita mulai ya. Berarti ini akan sama dengan R-nya berapa, Bu? R-nya ini panjangnya berarti berapa? 10 cos 120 derajat. Bu, yang kita ketahui itu kan sudut istimewanya sampai 90 nih. Berarti untuk mencari 120 bagaimana? Nah, udah kita bahas kemarin, nak, yaitu untuk sudut istimewa lainnya. Berarti kita buat di sini di sebelahnya, yaitu untuk mencari cos dari 120 derajat. 120 derajat karena dia kuadran kedua. Kuadran kedua berarti asal S itu berarti sin. Berarti kalau cosnya bagaimana? Negatif. Berarti negatif cos. 120 itu berarti bagaimana? 180 dikurang berapa? Dikurang 60 lah, Bu. Iya, tepat sekali. Berarti akan sama dengan min cos, yang diambil ini ya, turun ke bawah, min cos berapa? 60 derajat. Jadi kamu abaikan tanda negatif atau positif yang ada di situ, oke? Maka ini akan menjadi negatif cos 60 berapa? Ah, baru kita pakai pertolongan ini. Cos 60 adalah berapa? Setengah. Berarti min
setengah. Kita masukkanlah min setengahnya itu kemari. Berarti akan sama dengan 10 dikali cosnya tadi berapa? Min setengah, Bu. Min setengah sama dengan 10 dengan yang namanya 2, ini akan menghasilkan 5. 5 kali min 1 berarti sama dengan min 5. Oke, betul sekali. Oke, masuk kita kemari. R untuk mencari si Y. R sin alfa, R-nya adalah 10 sin dari 120 derajat. Oke, berarti 10 dikali sin 120. Berarti seperti ini lagi kita buat ya, Nak. Oke, di mana lah Ibu buat? Di atas saja ya. Atau di sini boleh nggak, Bu? Mudah-mudahan muat. Oke, sin 120. Oke. Sin 120, oke, perhatikan 120 ini tadi ya, kuadran kedua. Asal S, berarti sinnya yang positif. Oh, ini kebetulan ditanya sin, Bu. Oke, berarti bernilai positif. Sin, berarti 120 gimana? 180 kurang 60 derajat. Oke, berarti sama dengan positif, nggak usah kita tulis lagi ya. Sin 60-nya pindah kemari, sin 60 derajat. Oke, berapakah sin 60? Ini tadi ya contekannya. Sin 60 adalah berapa? Setengah akar 3. Oke, berarti setengah akar 3-nya kita masukkan kemari. Setengah akar 3 sama dengan 10 dengan 2 kita tembak berarti 5. 5 kali 1 akar 3 adalah 5 akar 3. Oke, jadi dapatlah kita peroleh bahwa koordinat kartesiusnya adalah berapa? Adalah siapa? X min 5 akar 3. Inilah penyelesaian untuk soal nomor 2. Oke, masuk kita ke soal nomor 3. Nah, sekarang kita kebalikan dari soal nomor 1 dengan nomor 2. Kalau tadi yang diketahui adalah koordinat yang namanya kutub, sekarang yang diketahui adalah koordinat kartesius. Sedangkan yang ditanya adalah koordinat kutub. Oke, berarti gimana, Bu? Ya, kita gambarkan lagi lah ya koordinatnya. Bu, langsung boleh nggak, Bu? Oke, boleh. Nggak masalah, tapi kita gambarkan dulu, Nak, biar lebih paham dia ya. Oke, ini adalah sumbu Y. Sedangkan yang ini adalah sumbu apa tadi? Iya, tepat sekali. Ini adalah sumbu si X. Oke, jadi kita misalkanlah di sini, Nak, itu adalah titik si R. R ini adalah 5 akar 2, 5 akar 2. Berarti dari titik R ke sini, ini adalah titik si O ya. Nah, berarti kita perolehlah titik si R-nya itu adalah 5 akar 2, 5 akar 2. Berarti ini X dan ini apa? Y. Nah, sedangkan yang 5 akar 2-nya itu dari sini kemari ya. Titik si R terhadap sumbu Y itu adalah si X, yaitu 5 akar 2. Sedangkan dari titik R ke sumbu si X itu adalah Y sama dengan 5 akar 2. Maka ini sebagai apa? R. Nah, kemudian yang ini adalah sebagai apa tadi? Ya, kemudian yang ini sebagai apa tadi? Ini adalah sebagai alfa. Berarti kita mencari siapa, Nak? R dengan alfa. Tapi perhatikan dia untuk X, Y-nya ya. Kebetulan di sini sama-sama positif. Berarti sama-sama positif, berarti dia berada di kuadran yang pertama. Oke, tepat sekali. Maka untuk mencari yang namanya si R, oke, kita ambil tadi catatan kita untuk mencari yang namanya si R itu bagaimana, Bu? Mencari si R, tereng. Ini dia ya. Apa mencari si R? R itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Tepat sekali. Sedangkan untuk yang kedua nanti kita menggunakan apa? Tangen. Apa tangen tadi? Tangen si alfa yaitu depan per samping, yaitu Y per X. Karena yang diketahui adalah siapa? X dan Y. Oke, kita mulai ya. Berarti untuk menyelesaikannya ini, R sama dengan akar dari X-nya. Berapa X-nya? 5 akar 2, Bu. Berarti 5 akar 2 pangkat 2 ditambah Y-nya. 5 akar 2 juga, ini dia, pangkat
2. Nah, cara mengkuadratkannya, kuadratkan dulu satu-satu kalau tidak bisa secara langsung ya. Kuadrat dari 5 adalah 25, ini kan tetap kali ya. Akar 2 pangkat 2, hilang akarnya berarti tinggal si 2. Atau akar 4, sama dengan 2 juga ya. Tambah 5 kuadrat, 25. Akar 2 kuadrat adalah 2. Berarti akar 25 kali 2 adalah, berapa ini? Iya benar, 50 ditambah. 25 kali 2 juga adalah 50. 50 tambah 50 berapa nak? Aduh, it's so easy Bu, itu 100, betul sekali. Akar 100 berapa? Plus minus dari 10. Kenapa plus minus Bu? Karena kan negatif 10 dikuadratkan juga hasilnya adalah 100 ya nak. Begitu Bu, iya. Jadi, karena di sini adalah satuan panjang, yaitu bisa diukur, maka kita pakailah dia yaitu positif. Jadi R-nya adalah 10. Oke, dapat R-nya, sekarang masuk kita ke tangen. Tangen alfa, kita tulis kembali. Tangen alfa adalah Y per X. Y-nya berapa tadi? 5 akar 2, Bu. Oke, benar sekali. Per X-nya 5 akar 2 juga, Bu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kan bisa kita tembak ya, teman-teman. Ya, Bu. Oke, berapakah ini? Hasilnya adalah 1. Maka tangen alfa itu adalah sama dengan 1. Nah, kita perhatikan, nak, contekan kita tadi. Tangen berapakah yang dia 1? Oh, tangen 1. Ini ada 1. Ini kan tangen ya. 1 itu adalah tangen berapa? 45 derajat. Iya, betul sekali. Maka kita buat sama dengan tangen alfa sama dengan tangen 45. Atau kalau kamu buat pakai kalkulator, alfa itu adalah arkus tangen dari 1. Maka akan diperoleh juga adalah 45 derajat. Tantan, kita tembak Bu, boleh? Boleh. Jadi siapa yang tinggal? Alfa sama dengan 45 derajat. Sehingga diperolehlah, apa yang diperoleh? Koordinat kutubnya. Koordinat kutub, berapa koordinat kutubnya nak? Yaitu R, alfa sama dengan R-nya 10, apa? 45 derajat. Oke. Inilah untuk penyelesaian yang nomor 3. Sampai di sini masih bisa diikuti ya. Oke, kita masuk soal yang terakhir ya, nak, yaitu diketahui koordinat kartesius. Koordinat kartesiusnya adalah si S, yaitu negatif 2 akar 2, negatif 2 akar 6. Aduh Bu, kayaknya ini termasuk soal HOTS ya. Iya, Ibu sengaja nak. Soal terakhir itu haruslah HOTS. Kalau yang tadi itu masih soal MOTS ya nak ya, yaitu soal nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 it's so easy, jadi dia masuk kategori soal LOTS. Oke, seperti biasa kita gambarkan pada koordinat kartesius ya. Oke, ini adalah sumbu si, sedangkan ini adalah sumbu si X. Oke, nah kita perhatikan nak, titiknya koordinat kartesius. Oke, koordinat dari kartesius si S itu adalah min 2 akar 2, min 2 akar 6. Oke, coba kita selidiki dulu titiknya. Oh, ini adalah titik si X, ini adalah titik si Y. Coba kita perhatikan si X bernilai apa? Iya, benar, negatif. Bagaimana dengan Y? Negatif juga, Bu. Nah, ini perlu kita pahami anak-anak Ibu. Kalau X negatif, berarti X-nya sebelah kiri. Oke, berarti kemungkinan kuadran kedua dengan kuadran ketiga. Nah, Y-nya negatif. Oh, kalau ke sini Bu, kuadran kedua Y-nya positif, Bu. Kalau kuadran ketiga Y-nya negatif. Oh, ini kita tulis saja. Ini X negatif, ini Y negatif. Ah, berarti di sini ya. Oke, berarti dia berada di kuadran keberapa? Iya, berada di kuadran ketiga, yaitu si S min 2 akar 2 dengan min 2 akar 6. Oke, berarti otomatis nanti alfanya adalah berada pada kuadran ketiga. Berarti dari 180 sampai 270 derajat. Itu diingat ya teman-teman. Oke, nah langsung aja Bu, biar kita bisa menjawabnya. Oke, berarti kita masuk mencari koordinat yang namanya kutub. Kita tulis kembali. Tadi apa untuk koordinat kutub? R sama dia tangen.
Kita buat di sini tangen alfa. Apa R tadi? Akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Sedangkan untuk tangen tadi apa? Y per X. Oke, kita masukkan saja ya nak. Akar dari si X-nya berapa? Min 2 akar 2. Kita tuliskan min 2 akar 2 pangkat 2 tambah Y-nya berapa? Min 2 akar 6 pangkat 2. Oke, sama seperti tadi, kita kuadratkan dulu min 2. Berarti menjadi positif ya, min plus 4 akar 2 dikuadratkan 2 Bu. Tambah min 2 dikuadratkan 4 Bu. Kemudian akar 6 dikuadratkan adalah 6. Oke, 4 kali 2 8 ya. Ditambah 4 kali 6, gampang Bu, 24. Oke, betul. 8 tambah 24 adalah 32. Oke, coba kita perhatikan. 32 kan masih bisa kita sederhanakan. Dalam arti kita rasionalkan bentuk akarnya, yaitu berapa kali berapa? Iya, tepat sekali. 16 kali 2, Bu. Iya. Jadi, kita pisahkanlah dia. Akar 16 itu berapa? 4. Tinggal akar 2. Oke, aduh anak-anak ibu pintar sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk tangennya, berarti kita tuliskan kembali. Tangen alfa itu sama dengan Y. Mana Y-nya? Min 2 akar 6 per X. Min 2 akar 2. Oke, ada yang bisa kita tembak? Ada Bu, min 2. Iya, betul sekali. Berarti tinggal siapa? Akar 6 Kak per akar 2. Ingat nak, kalau dalam yang namanya pecahan itu tidak boleh penyebutnya dalam bentuk akar. Yang mana penyebut? Akar 6 Bu? Oh tidak ya, akar 6 ini pembilang. Yang penyebut itu adalah akar 2. Berarti kita rasionalkan dengan mengalihkan akar berapa? Akar 2 dengan mengalihkan penyebutnya. Oke, akan menghasilkan apa Bu? Akar 2 kali, akar 6 kali akar 2. Berarti akar berapa? 6 kali 2? 12 per akar 2 kali akar 2, akar 4 Bu. Akar 4 berapa nak? 2. Iya, atau kita hilangkan akarnya gitu ya. Akar 12 masih ingat dong? Sama seperti yang ini tadi, yaitu menyederhanakan bentuk akar. 12 itu berapa? Iya, 4 kali 3. Oke, per 2. Akar 4 berapa? Akar 4 itu 2, tinggal berapa? Akar 3 per, masih ada pernya ya, 2. Bu, masih bisa ditembak lagi. Iya, tinggal berapa Kak dia? Tinggal yang namanya tangennya adalah akar 3. Oke, dapatlah tangen alfanya akar 3. Oke, coba kita perhatikan contekan kita. Tangennya akar 3. Tadang. Oke, tangen yang akar 3 adalah 60 derajat. Oke, berarti apakah ini 60 derajat Bu? Tidak. Perhatikan, dia berada pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga berarti apa nak? 180 tambah alfa. Iya, betul sekali. Maka kita buat di sini ya. Tangen alfa sama dengan tangen, karena kuadran 3 apa? 180 tambah akar 3 tadi berapa? 60 derajat. Iya, aduh agak tipis sekali ya. Sama dengan tangen 180 tambah 60, 240 derajat. Berarti tangen alfa sama dengan tangen 240 derajat. Tembak tangennya berarti alfa sama dengan 240 derajat. Oke, sehingga dapat dipastikan bahwa koordinat kutubnya, di mana saya buat di tengah saja ya. Koordinat kutubnya, oke, yaitu R, alfa sama dengan R-nya berapa nak? Iya, 4 akar 2, alfanya 240 derajat. Inilah jawaban untuk nomor 4. Bu, panjangnya sebenarnya kalau kita sudah tahu mengkuadratkan ini lebih sederhana nak jalannya ya. Begitu juga dengan yang ini. Tapi tidak mengapa. Saya yakin anak-anak ibu semua pasti paham. Oke ya nak. Oke, demikianlah untuk yang namanya pembelajaran kita hari ini tentang hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Nah, sebagai bahan latihan kamu nak, iya,
Yaitu di sini ada soal latihan, Ibu berikan 2 soalnya. Iya Bu, tapi beranak cucu, iya ya. Oke, nggak masalah. Yang pertama, konversikan. Konversikan ini sama dengan, yaitu mengubah ya. Konversikan koordinat kutub berikut ke dalam koordinat kartesius. Jadi di sini dikasih tahu koordinat kutubnya. Nah, yang bagian A, titik A-nya adalah 8,60 derajat. B, yaitu untuk titik si B, 12,135 derajat. Untuk si C, yaitu titik C, 10,210 derajat. Dan untuk si D, yaitu titik D, 14,300 derajat. Nah, untuk nomor 2, nyatakan koordinat kartesius berikut. Jadi ini koordinat kartesiusnya ya, x, y-nya. Kamu ubah ke dalam koordinat kutub, yaitu r, alfa tadi ya. Untuk si A, yaitu titik P-nya 3 akar 3, 3 akar 3. Untuk si B, titik Q, 5, min 5 akar 3. Dan untuk si C, titik si R, min akar 3,1. Dan untuk si D, yaitu titik si S, min 3, min 3 akar 3. Oke, demikianlah pembelajaran kita anak-anak. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dihubungi dengan Ibu Iska ya. Ibu Iska Marpaung, yaitu lewat telepon, SMS juga boleh. Saya rasa lebih enak lewat WA ya, yaitu di nomor 0813 9683 4402. Oke, saya harapkan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap stay at home, jangan kemana-mana, supaya virus corona segera teratasi dan jauh dari kita, dari kehidupan kita semuanya. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.